Indonesia Malam kembali hadir bersama saya Friska Clarissa. Kita akan membahas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang sama-sama menyebut operasi militer Epic Fury terhadap Iran telah berakhir, menandai berakhirnya tindakan agresif Amerika di kawasan. Washington mengklaim misi tercapai dan kini menanti hasil di jalur diplomasi. Namun pertanyaannya saudara, apakah ini benar-benar pertanda damai mulai terbentuk atau justru sinyal bahwa Amerika Serikat mulai menyadari mahalnya biaya geopolitik dan militer jika konfrontasi dengan Iran diteruskan? Mari kita bahas malam ini bersama Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, Kasal 2014-2018, juga Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University, Rusia, Koni Rahakundini. Bu Koni, Pak Ade, selamat malam. Selamat malam, Pak Rizky. Selamat malam, Komandan. Alhamdulillah, Bu Kordi, sehat. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Ade. Kalau kita bagaimana harus membaca dari perspektif militer ketika Amerika Serikat menyatakan bahwa operasi Epic Fury ini berakhir, apakah ini bisa dibaca sebagai tanda keberhasilan militer Amerika Serikat atau ya dikatakan Amerika mengklaim menang, atau justru tanda menyerah karena konfrontasi dengan Iran tidak juga berakhir sudah 2 bulan lebih ini? Baik, terima kasih Mbak Priska. Kalau saya membaca dari sudut pandang militer ya, memang pernah saya sampaikan bahwa dukungan Senat itu sangat penting ya bagi pelaksanaan operasi Amerika Serikat di Teluk ini. Nah, apabila dukungan Senat, dukungan publik berkurang, maka jelas ada pembatasan dari domestik terhadap apa yang oleh Trump itu sendiri. Artinya manuver kemudian juga serangan ataupun juga strategi yang akan dikembangkan oleh militer itu juga tidak bisa sesuai dengan harapan. Apalagi kan isu-isu pencopotan para pimpinan militer udah nampak gitu kan. Ini sudah jelas bahwa dukungan publik, yang kedua dukungan militer, yang ketiga adalah saya agak sedikit mungkin bertanya-tanya sampai sekarang. Kalau dikatakan Epic Fury selesai, kemudian penekanan selesai itu adalah dari Trump sepihak, tentunya juga ini juga sangat absurd menurut saya. Ya. Karena dalam konteks seni operasi, maka tujuan itu sendiri harus jelas menjadi satu parameter. Misalnya kalau Epic Fury ini juga, kalau terjemahannya kan demikian dahsyat gitu kan. Tapi saya belum melihat apa sih yang dicapai gitu kan. Apalagi kalau saya lihat mengenai konsennya situasi wilayah di maritim di Teluk itu sendiri, saya mungkin buka-buka dengan marine traffic, kapal-kapal masih banyak kok di situ. Artinya kalau kapal masih banyak di situ, manuver angkatan laut Amerika Serikat tidak bisa berkembang karena akan terjadi salah sasarannya. Yang berikutnya, Iran sebagai yang diserang, yang memiliki wilayah, itu juga betul-betul memanfaatkan konsen geografi untuk kepentingan mereka. Artinya coastal defense mereka, pertahanan pantai mereka, menurut saya demikian sangat bagus lah menurut saya. Karena dengan perkembangan teknologi digital sekarang, lebih gampang memberikan namanya sasaran palsu. Oleh sebab itu, kalau dikatakan ini sebagai satu kemenangan Amerika Serikat, kayaknya enggak juga gitu kan. Yang apakah sebagai suatu exit strategi, kayaknya enggak. Saya lebih cenderung ada satu teori yang dinamakan hold on war. Orang terpaksa menunda. Mungkin bukan menunda ya. Perang itu seakan-akan dia jedakan dulu gitu kan. Yang dijedakan itu tidak mungkin dilaksanakan secara terus-menerus. Karena tadi itu menurut saya dukungan publik, kemudian dukungan militer sendiri, yang berikutnya dukungan koalisi. Itu kan negara NATO nggak ada yang itu ikut-ikutan di perang Teluk gitu. Karena jelas kepentingan dalam negerinya lebih tinggi dibanding berperangnya. Apalagi sekarang pengerahan kekuatan militer itu kan makin lama makin mahal gitu kan. Bukan karena mahal dalam konteks jumlah yang akan dikerahkan, berikutnya juga adalah konsumsi itu makin tinggi. Jadi menurut saya ini selanjutnya adalah dinamakan sebagai hold on war aja, atau force of action daripada strategi Amerika Serikat itu. Apakah ini juga dibaca oleh Bu Koni sebagai pulse-nya Amerika Serikat untuk kasih jeda perang? Karena juga setelah Marco Rubio memberikan statement di Gedung Putih,
pertanyaan yang banyak muncul juga di berbagai media bukan menegaskan statement bahwa Epic Fury berakhir, perang berakhir, tapi berbentuk pertanyaan, Epic Fury has ended, is the war over? Itu jadi ada pertanyaan baru lagi. Bu Kony gimana melihatnya? Aku lihatnya begini, ini kan dari apa yang 60 sampai 67 hari kalau nggak salah ya perang ini Ya. kan. Ini ada operasi ofensifnya itu 60 sampai 67 hari. Nah, ketika Marco Rubio kemarin mengumumkan, menurut saya dari perspektif Amerika ada 5 hal tercapai ya menurut saya. Apakah pertama karena kemampuan rudal balistik dianggap sudah dan drone Iran sudah bisa dilemahkan, kemudian armada laut juga sudah bisa diatur atau lebih bisa dipres gitu kan. Kemudian basis industri pertahanan Iran serta pencegahan program nuklir itu sudah tercapai gitu kan. Coba kita lihat ada 13.000 serangan udara. Dan ini artinya memang operasi ini bukan akhir dari konflik ya, tapi dia transisi ke fase pengelolaan risiko. Makanya ada Project Freedom Operation kan sekarang, yaitu ceritanya nih operasi mengekspor kapal-kapal. Tapi kalau kita lihat, kenapa mungkin Epic Fury seperti disampaikan komandan tadi, kenapa mesti stop gitu ya? Saya melihat juga mungkin dari segi lain. Dari perspektif militer, kalau saya melihatnya ada 120 sampai 155 kapal laut milik Iran dan juga IRGCN ya, jadi Coast Guard dan Navy itu udah hancur atau paling tidak dinonaktifkan gitu kan, termasuk armada Blue Water Navy karena Iran kan menguasai Blue Water Navy-nya. Kemudian 70% launcher itu rudal balistik itu sudah diklaim oleh Amerika itu sudah bisa dihancurkan. Kemudian juga 700 rudal di fasilitas penyimpanan dan 29 situs peluncuran rusak berat. Udah dipastikan oleh Amerika Serikat. Kemudian fasilitas nuklir di Natanz, di Fordo, di mana Isfahan ya. Itu sudah juga ada udah ekstrim kerusakannya. Nah, yang mungkin buat Amerika memuaskan ada diduga nih sekitar 3.500 sampai 6.000 personel militer Iran tuh sebenarnya sudah meninggal. Dan 1.000 komandan itu sudah gugur. Jadi di pihak Amerika Amerika dan Israel ya, dia lihat pertama korban mereka lebih rendah. Amerika itu hanya sekitar 15 tentara kalau nggak salah yang terkena walaupun puluhan luka-luka. Terus pesawat yang kena tuh MQ-9 Reaper kan, dan beberapa yang kalau nggak salah 39 pesawat. Mungkin your dead no better than me ya, tapi sekitar 39 pesawat. Nah, artinya kalau kita lihat maksimum pressure seperti apa superioritas teknologi barat atau teknologi Amerika itu sudah dianggap bisa mengimbangi asimetrisnya Iran. Karena itu kekuatan Iran. Nah, makanya kemudian penggantinya ada transisi nih, dia ke postur defensif diplomasi, yaitu escorting kapal-kapal melalui Project Freedom. Jadi kalau saya bilang ini fase pengelolaan choke point, jadinya fase pengelolaan choke point maritim untuk menghindari perang total seperti disampaikan tadi oleh komandan. Damage-nya juga ke Amerika Serikat lebih banyak pimpinan-pimpinan yang dipecat atau mengundurkan diri dan lain-lain. Tapi mesti kita lihat adalah efek ekonomi masyarakatnya ya. Menurut aku tuh kerusakan ekonomi makro udah terjadi ya, 40% GDP Iran tuh udah terdampak sebenarnya. Kemudian kalau klaimnya Iran, sekitar mereka tuh kerugiannya sudah sampai 270 miliar dolar, which is very huge gitu kan. Nah, artinya kerugian hariannya udah berapa tuh? 276 juta dolar di Hormuz kalau nggak salah, walaupun banyak kapal yang tadi disampaikan, tapi mungkin mereka juga stagnan. Jadi ada inflasi harga-harga domestik, ada pasar tenaga kerja dan pengangguran yang akan meningkat di Iran. Sepertinya juga Iran di satu sisi Amerika juga mulai berpikir, tapi menurut saya Iran juga akan banyak PR, walaupun memang dia tampil begitu mengagumkan lah, semua dunia juga tercengang ya. Tapi dia punya PR yang demikian berat di dalam domestik kita. Tentu banyak sekali hantaman juga yang dirasakan oleh Iran. Tadi Bu Kony sudah menyebutkan dari sisi ekonominya, dari sisi militernya, lalu juga di sisi lain Amerika Serikat juga punya tekanan dari sisi dalam karena sudah mau pemilu sebentar lagi November, sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ade. Tapi dalam kondisi ini apakah Pak Ade juga melihat bahwa Amerika Serikat overclaiming beberapa waktu terakhir ini yang menyebutkan bahwa kemampuan militer Iran ini sudah sepenuhnya dikuasai atau sudah sepenuhnya dihancurkan oleh Amerika Serikat, karena pada faktanya Iran tetap bertahan sampai sekarang meskipun banyak damage tadi yang dihasilkan, Pak Ade. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kan kalau kita melihat dari media yang demikian masif ya, terutama dikabarkan dari Centcom ya. Tetapi kita sebenarnya sangat minim untuk mendapat berita real di wilayah Iran sendiri gitu kan. Ini memang satu polemik ya. Tapi menurut saya bahwa dari pengamatan saya Amerika Serikat sebenarnya belum bisa masuk Hormuz gitu kan. Karena memang Iran demikian cukup ketat bagaimana mengawal Hormuz sendiri, dan seperti saya sampaikan tadi bahwa
pertahanan pantai ini juga kita semua blank lah bagaimana pertahanan pantai sesungguhnya. Tapi yang pernah saya baca literatur memang Iran tidak pernah mengembangkan pantai di Selat Hormuz sampai dengan Teluk Persia. Itu bangunan infrastruktur yang memang kemudian rawan terhadap serangan militer daripada lawan. Oleh sebab itu, yang mereka siapkan adalah bunker-bunker, kemudian sistem pertahanan pantai, termasuk juga bawah tanah, sehingga itu juga menjadi kekhawatiran daripada Amerika Serikat. Nah, apakah Iran bisa bertahan dalam waktu yang lama? Memang disampaikan oleh Bu Kony tadi, tetap ada dinamakan dampak domestik akibat serangan Israel sendiri. Yang kedua Amerika Serikat sendiri, walaupun eskalasi daripada kerusakan itu sendiri belum kita ketahui secara pasti ya, karena media juga tidak banyak menyiarkan itu. Yang jelas masing pihak itu berperang narasi ya ke atas kemenangan masing-masing, dan itu juga akan menyulitkan bagi analisis militer, karena yang kita analisis adalah data-data yang berada dari pihak-pihak yang memiliki dominasi dalam konteks media itu sendiri. Tetapi menurut saya dengan durasi 67 hari ini kan bagi suatu negara yang mereka luar biasa gitu ya. Bagaimana dia bisa bertahan, kemudian bagaimana dia memanfaatkan perkembangan teknologi dari Rusia atau dari Cina untuk kemudian mereka kembangkan di dalam negeri, termasuk juga bahwa Iran itu kan selama embargo tidak pernah tertutup dengan dunia luar. Mereka juga mengadopsi beberapa perkembangan teknologi yang terjadi, kemudian terkembangkan sendiri. Dan itu wajar karena menurut saya Cyrus dari Persia zaman dulu juga merupakan pemikir dan strategi yang ulung, sehingga warisan DNA dari mereka itu cukup mengalir sampai sekarang. Dan kita juga tidak menafikan bahwa kebesaran suatu bangsa akan diwariskan dari tiap generasi gitu kan. Termasuk menurut saya adalah fighting doctrine ya, fighting doctrine. Termasuk kita juga kan punya konsepsi sarka merata gitu, walaupun belum pernah terbukti, tapi kenyataan ada berdasarkan perjalanan sejarah. Demikian juga Iran. Dan menurut saya perang narasi ini sesungguhnya adalah menunjukkan ada kelelahan ya. Saya mungkin ada suatu teori baru, mudah-mudahan dikembangkan oleh Bu Kony. Ya, tadi sekarang tuh ada namanya mungkin dalam konteks harifiah aja dinamakan exhausted strategi. Bagaimana membuat orang lain tuh lelah gitu kan. Dan sekarang kelihatannya Amerika Serikat menerapkan strategi itu, tapi baru bersifat narasi, membuat Iran mungkin lelah untuk mengkonter narasinya yang disampaikan oleh Presiden Trump maupun menlunya gitu kan. Tapi yang menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana Iran bermanuver secara diplomatik ya. Bagaimana dia menggalang ke Cina, ke Rusia, kemudian juga adalah publik internasional, walaupun sampai saat ini internasional juga menerima dampak yang luar biasa, terutama kenaikan daripada BBM. Oleh sebab itu, kalau saya mau berdoa cepat aja selesai sih perangnya gitu kan, supaya bahan bakar kita nggak naik gitu. Betul, karena semakin banyak terdampak kalau perang ini semakin lama terjadi. Menarik untuk membahas yang tadi. So, nextnya bagaimana kita melihat manuver diplomatiknya, terutama terakhir misalnya Menlu Iran Abbas Araghchi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok di tengah panasnya tensi di Hormuz. Kita akan bahas saja di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas soal kalau AS bilang Epic Fury berakhir, terus apa selanjutnya? Masih bersama Bu Kony Rahakundini Bakri dan juga Pak Ade Supandi. Saya ke Bu Kony. Bagaimana sekarang kalau kita melihat dari sisi jalur diplomasi? Menlu Iran, Sayyid Abbas Araghchi menemui Menlu Tiongkok. Nah, akan kemana arah diplomasinya kalau Bu Kony melihat sejauh ini? Saya melihatnya begini, kenapa mereka bertemu? Mungkin mereka juga melihat bagaimanapun posisi pasca Epic Fury ini, Israel itu sebenarnya jadi keluar sebagai pemenang strategis utama. Ini kalau saya lihatnya ya, yang perang siapa, yang diuntungkan siapa gitu. Nah, jadi sekarang kita mesti lihat juga kerjasama misalnya operasional CENTCOM itu mungkin akan semakin dalam. Jadi itu kenapa perlunya Iran menemui Cina. Dan intinya yang saya juga lihat negara Teluk ini akan mendekati hubungannya terhadap Israel. Misalnya saja Abraham Accord 2 itu sedang berkembang dari normalisasi diplomatik menjadi kerjasama keamanan yang terintegrasi. Kenapa akan lebih terintegrasi dari pertukaran intelijen, dari pertahanan udara itu kan, Bahrain, UAE dan Saudi. Karena mereka melihat ternyata serangan Iran kemarin ke mereka itu memperkuat persepsi bahwa ancaman Iran itu adalah kepada negara-negara
daerah Timur Tengah ini. Nah, ini menjadi menarik karena kita mesti melihatnya ada Iran yang juga punya wajah baru akhirnya di kawasan sana. Nah, kalau dilihat apakah bantuan atau apapun yang akan terjadi, kalau saya bilang mungkin beberapa negara itu akan terlibat ya, tapi yang pasti Iran akan diminta untuk membuka Hormuz secara parsial atau gradual. Mungkin Iran akan bikin itu dan Amerika akan secara perlahan melonggarkan blokade di pelabuhan ataupun juga sanksi-sanksi itu akan lebih longgar lah gitu menurut saya ya, karena kan lagi diplomasi. Nah, kemudian juga Iran mungkin akan minta tetap masalah uranium itu akan terpisah. Jadi jangan satu paket dengan urusan Hormuz dan blokade. Dan saya merasanya juga multilateral guarantee ini mungkin akan terjadi antara Inggris, Prancis, India, Jepang, dan South Korea yang juga akan ikut selain Cina dan Rusia. Kalau Rusia sendiri kita tahulah pernyataan Presiden Putin kemarin kan, apapun juga yang Iran perlukan kami akan bantu. Jadi untuk posisi Rusia sudah sangat clear, dianggap saudara lah oleh Rusia sendiri. Jadi lebih ke sana saya melihatnya gitu loh. Ya, dan juga kalau bicara soal uranium ini, karena yang sering jadi bottleneck dalam beberapa ronde perundingan adalah itu ya Bu Kony ya, sehingga ya semestinya Hormuz dipisahkan dari itu. Udah terpisah, betul. Tapi saya jadi agak tertarik untuk bawa sedikit ke arah Malaka ya, karena gini loh, ini kan doktrin Amerika yang bikin mereka mau ke Panama kemarin rese, sekarang ke Hormuz, besok nih yang saya khawatir juga dia akan bicara sampai ke Malaka dan ke Taiwan Strait. Kenapa? Karena gini loh, doktrin maritim Amerika itu baru yang 2025-2026 ini, buku putihnya itu benar-benar mengedepankan freedom of navigation dan perlindungan sea line of communications yang vital. Dan kalau kita baca, semua orang yang berbicara hari ini tentang Hormuz itu akan berbicara tentang Malaka. Karena Malaka ternyata lebih besar kapasitasnya daripada Hormuz. Cuman kita overlook. Nah, ini yang sekarang saya mesti concern bahwa Kementerian Pertahanan kita, Kementerian Luar Negeri akan sangat berhati-hati. Saya sih kalau dari sini sedang mendorong sebuah doktrin baru namanya Rahakudinisme Doctrine, sedang dibawa ke UN. Itu bagaimana sebenarnya sea line of communication itu karena punya jalur dunia, itu nggak boleh dikuasai atau ingin dikuasai oleh negara apapun unilateral. Nah, kita bagaimana mengimbangi doktrin Amerika itu bersama-sama negara-negara Global South. Jadi di sini tuh ada pendekatan antara kita BRICS, tapi masuk ke Greater Eurasia Partnership, dan yang akan dibahas adalah kekuatan keamanan bersama untuk sea line of communications yang menjadi nafas dunia. Jadi sekali lagi, saya cuma berharap strategi Amerika di Malaka ini kita harus nggak boleh curiga, tapi juga harus hati-hati. Termasuk bagaimana freedom of navigation yang selalu dia sampaikan, ya kan kemarin kan ada Miguel Kate sudah masuk ke sana, kemudian dia minta walaupun nggak dikasih atau belum dikasih tentang blanket, ya kan flight blanket, dan bagaimana defense cooperation dia dengan Indonesia tuh disorot loh. Di sana mungkin nggak ya, tapi di sini tuh salah satunya membahas tentang keamanan ke depan setelah kasus Hormuz adalah bagaimana penekanan kepada sea line of communications, dan selalu defense cooperation partnership Amerika Indonesia itu yang kemarin ditandatangani oleh Pak Safri itu selalu dibahas karena ini seolah memberi Amerika Serikat mata di Malaka tanpa perlu operasi militer besar. Saya mungkin minta pendapat dari komandan karena beliau lah pemimpin angkatan laut sebelumnya. Tapi intinya itu dikhawatirkan di kita. Kemudian rotational presence di Changi juga itu dan latihan bersama itu kita harus aware ya, termasuk tentang MDA mungkin kita harus lebih terlibat lebih jauh dan juga fokus pada counter piracy yang harus ada di tangan Indonesia dan negara Malaysia dan Singapura. Jangan sampai nih itu diambil untuk masuk ke kawasan kita. Demikian. Nah, kalau dari Pak Ade bagaimana membaca posisi sekarang peta geopolitik dan juga peta pertahanan keamanan pasca kondisi Hormuz saat ini? Ya, kondisi Hormuz itu kan belum menjadi satu kondisi permanen ya, masih situasi yang berkembang. Jadi menurut saya, tapi langkah-langkah sebenarnya penyelesaian itu kan kita secara teori kita tahu bahwa perang itu adalah kelanjutan diplomasi yang gagal. Tetapi juga menghentikan perang harus memperuncingkan ya keinginan untuk diplomasi. Salah satu elemen diplomasi yang sangat memberikan sumbangan besar untuk penghentian perang adalah negosiasi. Nah di sinilah yang berperan negosiator itu kan gitu kan. Karena kan tanpa ada negosiator yang kuat ya, kemudian juga ada mediator ya, penengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, maka mungkin kalau tidak ketemu ini tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau menurut saya ada kecenderungan perang sekarang ini gampang melimpah tapi gampang juga berlarutnya.
Seperti misalnya Ukraina itu kan, ini kan hampir 4 tahun nggak selesai gitu kan, serangan masih tetap sewaktu-waktu dan saling menunggu kelengahan gitu kan. Oleh sebab itu namanya endurance strategi itu menjadi hal yang baru juga menurut saya. Bagaimana orang bisa bertahan lama dalam perang yang bukan total, yang bukan masif serangannya, tetapi pelan-pelan tetapi cukup membuat pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kehidupan masyarakat terganggu gitu kan. Oleh sebab itu kelihatannya memang dengan konsep Amerika Serikat ke Project Freedom gitu, dengan kebebasan itu juga seakan-akan kembali ke perang sebelum perang dunia kedua Ya. yang dinamakan namanya adanya konvoy commander ya. Konvoy commander itu adalah Angkatan Laut mengawal konvoi perdagangan gitu kan. Ya. Tetapi kalau dilihat dari perang Teluk ini memang kalau tadi ada limpahan ke Selat Melaka mungkin kalau 20% BBM dunia itu dari Teluk yang melintas Selat Melaka itu 40%. Ya. Istilahnya double dari perang Teluk. Maka ini juga mungkin pengalaman bagi kita untuk melihat bahwa perang Teluk ini sebagai suatu analisis terhadap doktrin yang kita pakai gitu kan. Termasuk juga pola-pola operasional yang kita lakukan. Nah, ke depan menurut saya, dan ini pernah saya cetuskan bahwa kita harus memiliki kapal-kapal yang more than 140 meter. Ya. Karena apa? Karena kapal-kapal tipe itu yang bisa membawa rudal balistik. Tapi kalau di bawah itu kan jarak dekat gitu kan. Untuk perang kepulauan, oke lah kita bisa kita terima. Tapi kalau untuk perang menghadapi gangguan yang lebih besar, maka peluru kendali yang berjarak jauh itu sangat diperlukan. Misalnya jarak jauh rudal-rudal yang tipe Yakon, Brahmos gitu kan. 300 nautical mile itu cukup bisa membuat orang worry juga kalau berperang sama kita ya. Ya. Tapi kita kan jelas anggaran dinaikkan. Kata Bu Koni dulu kan kita tidak akan pernah jadi angkatan laut besar karena hanya di bawah 2%. Kalau pengen Betul. gagah ya harus di atas 3 gitu kan. Oleh sebab itu harus ada multiplier dengan industri pertahanan. Yang berikutnya mengenai kelangsungan perang Iran Amerika Serikat memang seperti saya sampaikan tadi butuh negosiator. Yang kedua tuh ada bargaining dari poin-poin yang dinegosiasikan. Menurut saya poin yang paling penting saat ini adalah tekanan internasional karena bagaimanapun juga tadi saya bahas dengan Bu Koni sedikit mengenai trend manajemen dari PUKA Ya. kerentanan sekarang ke Bani ya. Ya. Ada namanya kerapuhan gitu kan. Sekarang kelihatannya kita rapuh. Ya. Begitu kita tutup 1 bulan bahan bakar, semuanya kena. Dan semuanya naik. Saya baca barusan California 52% kenaikan BBM gitu kan. Amerika sendiri mengalami gitu kan. Nah, kalau mereka mengalami satu tekanan akibat dari perang ini berkaitan dengan hajat hidup keseharian, maka itu menjadi tekanan politik yang cukup besar. Kalau sebab itu negosiasi ini salah satu memasukkan mengenai tekanan internasional dalam konteks supaya bisa arus pertumbuhan ekonomi global itu bisa berjalan kembali. Menurut Ya. saya memang butuh mediator ya, mediator yang bisa meredakan ketegangan atau juga ambisi politik dari Trump sendiri. Kalau saya lihat, kalau dia jelas menurut saya nggak akan terpilih lagi ya, karena tekanan Dengan politik kondisi cukup seperti ini ya besar. Pak Ade. Ya, jangan sampai menurut saya lepas libat, udah Ya. dia melibatkan perang terus-terusan, tapi kemudian dia ternyata gagal dalam negerinya, gitu Ya. kan. Nah, Saya kita kira dilihat. betul. Tadi kita menunggu bagaimana negosiasi ini butuh mediator yang andal. Di sisi lain juga tekanan global harus dilakukan untuk perang ini berakhir karena efeknya sudah kemana-mana. Di sisi lain juga kita harus bersiap, Indonesia harus bersiap karena tidak ada negara yang untouchable. We are touchable. Jadi harus bisa lebih membaca lagi situasi pasca ini. Terima kasih Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, Kasal 2014-2018. Terima kasih juga Bu Koni, Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg University Rusia. Koni Rahakundini. Selamat malam Bu Koni, Pak Ade. Betul, Mangga.